Lima kapal perang Amerika Serikat kini berada dalam status siaga tinggi di perairan sempit yang memisahkan Iran dan semenanjung Arab, yakni Selat Hormuz. Armada ini tidak sekedar berlayar, melainkan membentuk kepungan terbatas sambil menanti keputusan politik dari Gedung Putih, tepatnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Suara mesin kapal perang itu bukan sekedar kebisingan mekanis, melainkan pertanda bahwa opsi militer tengah disiapkan dengan serius. Namun bagi Iran, Selat Hormuz bukan wilayah asing. Justru sebaliknya, kawasan ini adalah nadi strategis sekaligus arena utama di mana Teheran mengasah dan mempraktekkan doktrin perang asimetrisnya. Di titik inilah Iran memiliki senjata non-konvensional yang sangat ditakuti. Swarm attacks, sebuah pendekatan tempur yang dirancang khusus untuk menghadapi kapal-kapal raksasa Amerika Serikat bernilai miliaran dolar. Menurut laporan The Wall Street Journal edisi 26 Januari 2026, Amerika Serikat telah menempatkan 5 kapal perang di sekitar Iran. 1 kapal tempur pesisir berada di Teluk Persia, 2 kapal tempur pesisir disiagakan di Bahrain, dan 2 kapal perusak berpeluru kendali ditempatkan di sekitar Selat Hormuz. Seluruh armada ini menunggu kehadiran kapal induk USS Abraham Lincoln yang telah memasuki Laut Arab sebagai pusat kekuatan tempur kawasan. Secara teknologi dan persenjataan, kapal-kapal ini jelas mengintimidasi. Namun di medan sempit seperti Selat Hormuz, keunggulan teknologi tidak selalu menjamin keamanan mutlak. Iran memiliki kartu permainan lain yang jauh lebih rumit dan tidak simetris. Konsep swarm attacks telah lama menjadi bagian dari doktrin Angkatan Laut Garda Revolusi Iran atau IRGC. Taktik ini dibedah secara mendalam oleh peneliti dari Center for Strategic and International Studies, Anthony H. Cordesman, dalam kajiannya mengenai keseimbangan militer di Teluk Persia. Swarm attacks adalah metode serangan dengan mengerahkan puluhan hingga ratusan kapal kecil berkecepatan tinggi untuk menyerbu target besar secara serempak dari berbagai arah. Sasaran utamanya bisa berupa kapal tanker, kapal perusak, bahkan kapal induk. Pendekatan ini menekankan kuantitas, kecepatan, dan kejutan, bukan duel satu lawan satu. Kapal-kapal kecil ini dipersenjatai beragam senjata. Senapan mesin berat, peluncur roket, rudal anti kapal jarak pendek, torpedo ringan, hingga muatan peledak untuk misi tabrak bunuh diri. Sebagian besar dirancang lincah, sulit dilacak radar, dan mampu memanfaatkan kondisi perairan sempit. Dalam praktiknya, puluhan kapal kecil akan menyerang secara bersamaan, memaksa sistem pertahanan kapal besar bekerja di luar kapasitas optimal. Sistem radar canggih seperti Aegis memang mampu mendeteksi banyak ancaman, tetapi menghadapi target kecil dalam jumlah masif tetap menjadi tantangan. Analogi paling sederhana, menghadapi swarm attacks seperti mencoba menepuk ratusan nyamuk dengan satu tangan. Swarm attacks tidak berdiri sendiri. Iran mengombinasikannya dengan ranjau laut, rudal anti kapal berbasis pantai, serta kapal selam mini. Lapisan pertahanan ini dirancang untuk mengatasi berbagai kemungkinan. Serangan udara, gangguan komando, cuaca buruk, hingga keterbatasan amunisi kapal kecil. Tujuan utama strategi ini bukanlah menenggelamkan armada Amerika Serikat dalam satu pertempuran besar. Sebaliknya, taktik ini bertujuan menguras energi, kesabaran, dan biaya lawan. Sejalan dengan doktrin Mosaic Defense, Iran ingin menciptakan konflik berlarut-larut yang mahal dan melelahkan bagi musuh. Secara geografis, kapal induk Amerika Serikat memang berada relatif jauh dari jangkauan artileri pantai Iran. Namun, jarak tidak sepenuhnya menjamin keamanan. Kapal induk tersebut masih berada dalam jangkauan berbagai jenis rudal Iran, termasuk rudal balistik generasi baru yang diklaim mampu menempuh jarak ribuan kilometer dan telah diuji dalam konflik regional sebelumnya. Memang, menenggelamkan kapal induk berbobot lebih dari 100.000 ton bukan perkara mudah. Gugus tempurnya dilindungi kapal penjelajah, kapal perusak, sistem pertahanan udara berlapis, helikopter anti-swarm bersenjata rudal Hellfire, hingga senjata laser yang dirancang untuk melumpuhkan mesin kapal kecil. Namun, Iran tidak perlu menenggelamkan kapal induk untuk memenangkan keuntungan strategis. Serangan presisi ke dek penerbangan, radar, atau sistem komando sudah cukup untuk menurunkan efektivitasnya secara drastis. Tanpa dek operasional, pesawat tempur di atas kapal induk akan kehilangan fungsi utamanya.
Selain kekuatan laut dan rudal, Iran juga memiliki jaringan proksi regional yang sering disebut sebagai Ring of Fire. Kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon, Yaman, Irak, dan Suriah berada dalam satu garis koordinasi strategis. Jika Iran diserang secara langsung, jaringan ini berpotensi diaktifkan untuk melancarkan serangan simultan di berbagai titik. Dalam skenario terburuk, Iran masih juga memiliki opsi ekonomi yang sangat berbahaya, yaitu memblokade Selat Hormuz. Dengan menebar ranjau laut di jalur perdagangan global ini, Iran dapat mengganggu pasokan energi dunia, memicu lonjakan harga minyak, dan menekan ekonomi global ke jurang inflasi. Konfrontasi di Selat Hormuz bukan semata soal adu teknologi atau jumlah kapal perang. Ini adalah pertarungan antara kekuatan konvensional dan strategi asimetris. Swarm attacks, rudal balistik, jaringan proksi, dan ancaman blokade ekonomi adalah cara Iran menentukan harga yang harus dibayar Amerika Serikat jika perang benar-benar pecah. Di perairan sempit ini, kapal induk bernilai miliaran dolar berpotensi terganggu oleh ratusan lebah besi yang bergerak cepat dan tanpa henti. Kini, keputusan berada di Washington. Apakah Amerika Serikat siap menghadapi perang asimetris yang risikonya tidak hanya militer, tetapi juga mengguncang stabilitas global? Dalam banyak konflik modern, perang tidak selalu diawali oleh deklarasi resmi. Di Selat Hormuz, eskalasi bisa bermula dari insiden kecil, manuver kapal yang terlalu dekat, radar lock singkat, atau tembakan peringatan yang salah ditafsirkan. Di ruang sempit ini, kesalahan sepersekian detik dapat berubah menjadi baku tembak terbuka. Iran memahami dinamika tersebut. Karena itu, swarm attacks kerap diposisikan sebagai gray zone operation, cukup agresif untuk memberi tekanan, namun ambigu secara hukum internasional. Kapal-kapal kecil dapat mendekat cepat, memotong haluan, memaksa kapal perang AS melakukan manuver defensif. Tujuannya bukan langsung menghancurkan, melainkan memancing respons berlebihan yang bisa dipakai Iran untuk membenarkan eskalasi lanjutan. Jika bentrokan terbuka terjadi, Amerika Serikat akan mengandalkan keunggulan sensor, udara, dan jaringan tempur terintegrasi. Helikopter anti permukaan, drone pengintai, dan pesawat tempur berbasis kapal induk akan menjadi pembasmi kawanan. Kapal perusak akan membentuk payung pertahanan berlapis, menembak cepat target kecil dengan meriam otomatis dan rudal jarak pendek. Namun, setiap intersepsi memiliki biaya. Rudal pertahanan bernilai ratusan ribu dolar digunakan untuk menetralisir speedboat yang harganya hanya puluhan ribu dolar. Dalam perang asimetris, ketidakseimbangan biaya ini adalah senjata itu sendiri. Iran tidak perlu menang cepat, cukup membuat konflik mahal dan melelahkan. Ranjau laut adalah salah satu alat paling efektif dan paling ditakuti di Selat Hormuz. Murah, sulit dideteksi, dan mampu menghentikan lalu lintas maritim. 1 atau 2 insiden kapal dagang terkena ranjau sudah cukup menaikkan premi asuransi, memicu panikan pasar, dan mengurangi volume perdagangan. Bagi Amerika Serikat, pembersihan ranjau atau mine countermeasures adalah operasi lambat dan berisiko. Kapal penyapu ranjau harus bekerja di bawah ancaman rudal pantai dan serangan kapal kecil. Selama proses ini berlangsung, Iran memperoleh waktu, komoditas paling berharga dalam perang asimetris. Iran akan mengkombinasikan operasi laut dengan tekanan dari darat, rudal anti kapal berbasis pantai, roket jarak menengah, dan drone kamikaze membentuk payung ancaman yang memaksa armada AS menjaga jarak. Bahkan, jika sebagian besar rudal dapat dicegat, satu tembusan ke target bernilai tinggi, radar, dek penerbangan, atau kapal logistik sudah cukup mengubah keseimbangan operasi. Disinilah dilema Amerika Serikat muncul. Semakin dekat untuk menekan Iran, semakin besar risiko terkena serangan darat. Semakin jauh menjaga jarak, semakin berkurang efektivitas pengendalian Selat Hormuz. Jika konflik meningkat, Iran tidak akan bertarung sendirian. Jaringan proksi regional yang sering disebut Ring of Fire berfungsi sebagai pengganda tekanan. Serangan di satu titik akan diimbangi gangguan di titik lain. Laut Merah, perbatasan Israel-Libanon, pangkalan AS di Irak atau Suriah. Bagi Washington, ini berarti pembagian fokus. Armada,
pertahanan udara, dan sumber daya intelijen harus tersebar. Iran berbalik, hanya perlu memastikan bahwa setiap front cukup aktif untuk menyita perhatian.